Yang berat itu apabila masyarakat tidak dukung kita. Kalau masyarakat tidak dukung kita, apapun yang kita kerjakan salah. Sekarang saya reses selama 1 bulan 1 hari. Saya gunakan betul-betul, saya gunakan ke bawah, ke dusun-dusun itu, saya bertemu sama mereka. Jadi kalau kita nggak ada uang, bohong nggak bisa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Hasyaifah. Hari ini kita masih dalam wawancara khusus dan dibincang politik. Segmennya Mata Lokal Memilih. Nah Tribuners, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Di sini sudah hadir narasumber saya yang sangat spesial sekali. Sudah menyempatkan waktu untuk datang hari ini. Di sini sudah hadir ada Dr. Andes Haji Tamanuri. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Lampung. Pastinya sibuk sekali ya Pak. Tapi tetap nih meluangkan waktunya untuk Tribuners di rumah ya Tribuners, karena hari ini kita akan berbincang dengan Pak Tamanuri tentunya. Pak Tamanuri, gimana kabarnya nih? Baik-baik aja, cuma ada batuk-batuk dikit. Karena kita udah keliling banyak berbicara. Tapi alhamdulillah baik ya Pak sih. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Kalau kesehariannya Pak sibuk ngapain Pak? Ya kalau sehariannya, kalau waktu riset macam gini yang dari pagi sampai malam itu berkunjung ke desa-desa. Kunjungan berarti ya Pak? Ya kunjungan. Memenuhi undangan? Jarang juga. Jarang juga. Justru saya diundang, nggak sempat lagi saya untuk diundang pesta, karena saya harus mengunjungi saya punya mata pilih yang ada di desa-desa. Benar. Tanpa adanya kunjungan-kunjungan seperti itu, orang menganggap bahwa kita itu melupakan mereka, maka insya Allah masa yang akan datang mereka akan pilih lagi. Berarti masih sibuk-sibuk di kegiatan politik ya Pak ya? Masih. Kalau berbicara bersama dengan Bapak Tamanuri ini Tribuners, rasanya ini senior kita di bidang politik nih Tribuners ya, karena nggak lengkap rasanya kalau kita juga tidak mendengarkan cerita nih dari Pak Tamanuri sendiri ya. Boleh nggak sih Pak berbagi cerita dengan Tribuners di rumah, dan tentunya saya sendiri awal mula terjun di dunia politik ini sejak kapan dan bagaimana nih Pak? Silakan. Ya. Saya semenjak jadi bupati pada tahun 99 sampai tahun 2010, saya sudah masuk di kepengurusan partai politik. Saya masuk di Golkar, saya masuk ambil Pak Saharudin pada waktu itu untuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan. Dan dari situ, kemudian setelah saya berhenti jadi bupati, saya ada tumbuh namanya Ormas Nasional Demokrat. Saya masuk juga di situ sebagai salah satu pengurus. Kemudian pada tahun 2011, ini berubah Ormas ini menjadi satu partai politik, Partai Nasdem. Nah, saya masuk di situ. Saya kebenaran ditunjuk oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh menjadi Ketua Dewan Pakar di Lampung sini. Nah, dari situlah berkembang saya terus sampai saat ini. Saya mengikuti perpolitikan Indonesia, khususnya yang ada di Lampung. Berarti itu asal mulanya ya Pak? Kalau memang pada saat zaman perkuliahan memang sudah suka berorganisasi di dunia politik juga? Enggak juga, cuman dulu kan kita sering, karena dulu itu kan ada hanya 3 partai politik, Partai Golkar, Partai P3, Partai Demokrat, PDI kan. Nah kebenaran kita ini agak simpatik sama Partai Golkar. Dari situ kita ngikut aja waktu dari SMA. Kemudian kita jadi masuk AVDN, saya ya sudah masuk di Partai Golkar. Nah demikian juga seterusnya. Setelah itu kan jadi pegawai negeri, mau tidak mau, suka tidak suka harus keluar. Harus masuk ke Golkar. Kan begitu, dari situ. Tapi kan berarti melepaskan status pegawai negerinya untuk masuk ke partai atau bagaimana? Dulu enggak. Dulu kita pegawai negeri tetap, tapi juga kita bisa dan diperbolehkan. Iya. Pak Tamanuri ini Tribuners bisa kita lihat ya bahwasanya beliau ini sangat berpengalaman sekali di bidang politik nih ya. Sudah menjadi dan menjabat Bupati Waikanan selama 2 periode kalau saya tidak salah ya Pak. 11 tahun. 11 tahun Pak. Bagaimana Pak suka dukanya menjadi seorang pemimpin daerah pada saat itu? Ya, memang banyak dukanya. Karena saya itu adalah memimpin daerah yang baru.
pemekaran. Yeah. Jadi oleh karena itu saya harus bangun dari nol. Benar. Baik sumber daya manusianya maupun di bidang keuangannya. Yeah. Keuangannya saya hanya ada dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Induk, hanya 111 juta yang saya harus kerjakan selama 7 bulan. Coba bayangkan, saya punya sekian kepala dinas, sekian staf, dengan uang hanya 111 juta. Jadi uang itu dibagi saja. Dinas ini segini, dinas ini sini, dinas ini, sehingga habislah duit 111 juta itu. Diharapkan bahwa ini saya tidak bisa menambah karena ini adalah kita belum ada punya anggaran APBD. Jadi saudara-saudara harus bisa bekerja sampai bulan 1 tahun 2000. Tahun 2000 itu karena itu tahun 99. Oke. Berarti memang awalnya kan dari tahun 99 ke tahun 2000. Itu hanya dianggari 111 juta. 111 juta untuk daerah baru. Iya. Itu kesulitan nggak Pak pada saat itu? Luar biasa sulitnya. Tapi kita sudah punya satu komitmen dengan seluruh saya punya staf bahwa kita jangan dulu melihat seperti itu. Yang penting saudara-saudara bisa melaksanakan tugasnya sebaik-baik mungkin sebagaimana tupoksi masing-masing. Ini yang harus saudara-saudara. Nah, jadi kami mempunyai satu kebulatan tekad seperti itu. Nggak terasa. Nggak terasa 7 bulan sudah masuk di tahun 2000 yang kami sudah menyusun APBD. Nah dari situ sudah mulai. Dulu telepon nggak ada. Di Belambangan Oku tidak ada telepon. Dari situlah, dari tahun 2000 itulah saya mulai. Saya beli tower untuk telepon. Itu yang penting sama sekali karena orang sudah main telepon semua. Saya masih break kontak pada saat itu. Luar biasa ya. Berarti pada saat itu yang pertama kali Bapak lakukan apa di tahun 2000? Yang pertama dilakukan adalah memberikan support kepada kawan-kawan dengan kenapa kalau tidak ada kendaraan mereka nggak bisa kerja. Saya beli kendaraan bekas. Kendaraan bekas saya beli dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah ini saya bagikan sama mereka itu. Dan ini pun saya katakan sama mereka, kamu orang jaga seperti kendaraan kamu orang sendiri karena kita tidak punya duit. Nanti kalau kita punya duit barusan cara berpikir kita lain. Yang penting sekarang ini adalah misi kita untuk membuatkan Kabupaten Waikanan ini menjadi satu kabupaten yang otonom harus bisa berhasil. Itu tidak tergantung sama saya, tergantung sama anda sekalian. Saya hanya bisa memimpin saja. Saya sebagai nahoda aja. Tapi kalianlah yang mengayuhkannya. Itu. Luar biasa. Pada saat itu memang Waikanan seperti diibaratkan seperti perahu ya Pak ya. Ya luar biasa. Ini kita baru setengah perjalanan ya terjelas. Tapi rasanya memang ini sangat-sangat perlu sekali kita tahu ini Pak perjuangan dari Bapak untuk membangun Waikanan. Nah lalu selanjutnya itu selain itu sukanya apa nih Pak? Sukanya itu karena kita tidak anggap itu susah. Jadi ada satu kebahagiaan tersendiri dalam diri kita itu. Kita bahagia bekerja karena kerjaan kita itu bukan dipaksakan, tetapi datang dari diri kita sendiri, sehingga kita enjoy aja, nggak ada masalah. Jadi tiap hari itu habis waktu. Sudah itu nanti sudah mereka udah bisa naik pangkat dan segala macam. Itu adalah merupakan satu support, dorongan bagi mereka untuk mereka lebih baik. Dan akhirnya ya dari tahun ke tahun ada perubahan sedemikian rupa sehingga alhamdulillah saya bisa bangun. Kenapa saya bisa bangun Waikanan infrastrukturnya? Karena pegawai saya sedikit. Saya mendapat bantuan dari pusat kan banyak, Jawa banyak, DAK banyak. Jadi yang kawan-kawan tidak bisa membangun tuh karena pegawainya banyak, uangnya segitu-gitu aja. Jadi untuk uang dana pembangunan itu paling juga 20-30%. Saya bukan terbalik, 70% saya punya untuk pembangunan, yang 30% itu untuk gaji pegawai segala macam. Jadi saya selama beberapa tahun bisa membangun sedemikian rupa, terutama infrastruktur. Karena yang pertama-tama yang harus kita perhatikan infrastruktur. Tanpa didukung infrastruktur yang baik, yang lancar, maka tidak mungkin saya harus pergi ke kecamatan situ, saya harus pergi ke kecamatan situ dengan kondisi jalan yang buruk, nggak bisa. Tapi kalau infrastrukturnya setidak-tidaknya diperkeras, ya jadi saya bisa lancar. Benar.
Karena infrastruktur itu merupakan hal paling utama ya Pak ya, dalam suatu wilayah. Urat nadinya. Pada saat itu apa tuh Pak infrastruktur pertama yang di kepemimpinan Bapak dibangun tuh Pak? Kan ini ada namanya jalan provinsi, ya. Ada jalannya kabupaten. Kadang-kadang karena bantuan dari provinsi untuk membangun jalan provinsi, karena kan provinsi yang diperhatikan bukan kita sendiri kan, ya, ribuan kilometer yang harus diperhatikan Pak Gubernur. Jadi kadang-kadang kita kebagian, kadang-kadang enggak kan. Nah terpaksa saya harus bikin jalan sendiri, satu tempat bikin jalan sendiri, bikin jalan tembus. Yang saya bikin nggak lebar-lebar, paling saya bikin 2,5 meter sampai 3 meter. Yang penting saya dari sini bisa sampai di situ. Iya. Ya ada kelasnya juga saya sampai, ada hot mix saya bikin. Wow. Nah, puluhan kilometer. Nah cuma saya kadang-kadang pernah suatu ketika saya mau nangis karena baru 6 bulan ini jalan saya yang saya baru hot mix sekitar 13 kilo di Kecamatan Negeri Agung untuk Kecamatan Pekuan Ratu. Saya datang lagi situ sudah rusak sedemikian rupa. Kenapa? Karena mobil-mobil tidak lagi melalui jalan provinsi. Benar. Dia orang melalui jalan saya. Sudah pada jalan itu saya kan gitu. Karena jalan memang bagus, jalannya juga yang cepat ya Pak ya. Sedangkan di provinsi belum pada saat itu gitu. Padahal cari duitnya setengah mati. Waduh. Pada saat itu apa tuh yang Bapak lakukan? Marah kah? Atau bagaimana tuh responnya? Mau marah sama siapa saya? Saya bangun jalan itu untuk memperlancar roda perekonomian. Ya kalau memperlancar roda perekonomian nanti saya nggak bisa batasi apa yang lewat situ. Cuman hanya urut dada saja. Gitu. Nanti cari lagi nih Pak. Nanti cari lagi. Gitu, ya. Okay. Pada saat itu kan memang wilayah pemekaran ya Pak, Kabupaten Baikanen ini. Yang sulit itu apa sih Pak? Selain infrastruktur membangunnya, apakah dari sumber manusianya juga sulit? Ya sebetulnya yang sulitnya bukan dari atas. Kalau SDM dari atas, pegawai negeri segala macam kan sudah terdidik di tempat-tempat awal dia. Benar. Ya tapi kita harus mendidik yang ada di bawah. Jangan sampai mereka tidak mengerti hukum, tidak mengerti segala macam. Sebabnya kalau mereka tidak mengerti hukum, mereka selalu menghalang-halangi semua apa yang akan kita kerjakan. Andai kata contoh, sekarang ini kalau di satu tempat, satu kecamatan, memang sudah budayanya bahwa peliharaan mereka itu dilepas. Lah sekarang nggak bisa lagi dilepas, karena kalau dilepas ya gimana? Macam-macam kerjaan, kerbau sapi segala macam. Nah ini harus kita ya kasih pengertian segala macam supaya ini ditambang, jangan dilepas segala macam. Kenapa? Karena ini menyangkut segala macam. Kita kan sudah berkembang sedemikian rupa, kalau dilepas dia bisa masuk di kantor dan segala macam. Nah ini yang kita bina sedemikian rupa, tapi jangan sampai mereka ada perasaan ditekan. Nah itu yang harus berimbang. Mungkin dari penyampaian Bapak dan visi misi juga tuh Pak yang membuat para masyarakat itu memang memilih Bapak kembali nih. Alhamdulillah begini. 2 periode Pak tidak mudah menjadi Bupati Baikanan. Apa yang membuat Bapak pada akhirnya mencalonkan diri lagi nih di tahun kedua pada saat itu? Saya itu memang sekretaris kecamatan saya sudah di situ pada tahun 78. Sekretaris kecamatan. So itu jadi camat saya di situ 8 tahun lebih, dari tahun 84 sampai tahun 96. Jadi memang saya itu sebetulnya masyarakat tuh udah kenal sama saya. Dan saya mungkin berkemungkinan saya meninggalkan kesan-kesan yang baik sama mereka. Sehingga saya nggak apa-apa ya. Waktu pemilihan yang dipilih oleh pertama lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 yang dipilih oleh Dewan, saya dibenturkan sama macam ada 5 calon lain, dan ada salah satu calon yang dari Dandim. Dandim tidak dinonaktifkan ngelawan saya. Kan gitu, coba bayangkan. Nah, cuma karena memang saya punya garis tangan, mesti saya jadi. Saya dapat 21, beliau dapat 19. Itu yang pertama kali. Itu angkatan pertama dari 2000 sampai 2005. Yang 2005 sampai 2010 itu sudah pemilihan berdasarkan Undang-Undang 32, yaitu dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat bilang Tamanuri dipasang sama monyet pun katanya mesti kita pilih. Nah itu.
Karena Pak Tamanuri sudah mendapatkan trust dari masyarakat nih Tribuners ya, dan pastinya bukan hanya kepercayaan tapi juga kerja nyatanya Pak ya. Oke, luar biasa Pak. Tapi bagaimana sih rasanya menjadi seorang pemimpin itu? Berat nggak sih Pak, tanggung jawabnya kan besar tuh, tapi bagi Pak Tamanuri sendiri bagaimana? Saya rasa kalau waktu zaman saya tidak begitu berat-berat amat, hanya beratnya menghadapi alam. Jadi tidak begitu berat-berat amat. Karena apa? Karena kita didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang berat itu apabila masyarakat tidak dukung kita. Kalau masyarakat tidak dukung kita, apapun yang kita kerjakan salah. Benar. Kita jalan ke kiri salah, kita jalan ke kanan salah. Kalau masyarakat dukung kita, dukungan yang selalu datang sama kita, justru sugesti yang dikasihkan mereka sama kita. Pimpin kami Pak, kami mau membangun. Siap, saya akan pimpin, tapi kondisi kita seperti ini enak. Nah ini jangankan dulu, sekarang pun kalau tidak ada dukungan dari masyarakat sulit. Artinya memang dukungan dari masyarakat yang paling penting ya Pak ya? Betul di semua segi. Sekarang ini dikaitkan dengan kondisi saya sekarang ini, saya sudah 2 periode, mau masuk ke periode yang ketiga. Saya kalau saya tinggalkan, setelah saya jadi saya tinggalkan, itu saya punya pemilih. Wah, saya nggak pernah diterima di desa-desa itu. Tapi karena saya selalu kontak sama mereka, setidak-tidaknya yang ini kan kunjungan itu bermacam-macam. Ada reses, sekarang saya reses selama 1 bulan 1 hari. Saya gunakan betul-betul, saya gunakan ke bawah, ke dusun-dusun itu, saya bertemu sama mereka. Nggak beda-bedanya saya seperti saya jadi bupati dulu, mereka sambut saya. Berbicara, mereka sampaikan aspirasi mereka sama saya. Itu saya gunakan 20 titik. Jadi setiap reses itu 20 titik. 20 artinya 20 desa apa gitu. Saya datangi mereka. Itu mendengarkan keluhan mereka semua Pak? Ini aja. Saya hanya dari sini bawa ada sembako segala macam. Saya bawa sound system sendiri, langsung berbicara seperti itu. Jadi mereka tuh merasa terayomi. Jadi ya nggak tahu garis tangan saya gimana. Tapi yang jelas kalau secara di atas kertas, saya ada sambutan yang baik sekali daripada masyarakat itu. Jadi saya enak. Saya 2-3 jam di tempat mereka itu tidak terasa. Karena kita ini yang terasa apabila kita merengut, orang merengut. Tapi kalau kita santai, ketawa enak, apa menyampaikan segala keluh kesah mereka, nggak terasa 3-4 jam. Sudah kita harus pindah ke satu desa lokasi lagi. Gitu. Biasanya apa Pak yang banyak keluhannya dari masyarakat ini? Ya, kalau saya di bagian utara situ adalah mengenai harga singkong, harga hasil bumi, kemudian pupuk yang langka atau pupuk yang mahal. Pupuk yang namanya subsidi itu sampai di masyarakat itu paling 1 hektar mereka tuh kebagian satu karung kecil. Ini sudah melalui prosedural yang namanya sudah ada kartu kelompok tani lah segala macam. Ya karena apa? Karena memang dari situnya memang tidak mencukupi. Nah arti kata mungkin kalau dia butuh sekian puluh ribu ton, ya mungkin hanya setengah ya. Dan setengah ini. Nah dari situ udah nggak ada, terpaksa beli juga udah nggak ada. Beli langsung yang dengan harganya yang harga bukan harga subsidi. Nah ini yang dikeluhkan oleh masyarakat. Pernah masyarakat menyampaikan sama saya bahwa pada suatu ketika karena pupuk nggak ada, mereka beli di Jawa, beli yang namanya kotoran kambing, kotoran ayam segala macam, dipupukkan sama mereka punya singkong. Singkongnya bagus tinggi, tapi isinya nggak ada. Nah ini sekarang sudah lumayan. Sekarang ini saya kemarin bincang-bincang sama masyarakat bahwa harga singkong sudah bagus, sudah 15.500. Oke. Yang itu di bawah 1.000. Jadi sudah bisa hidup masyarakat itu. Nah
Oke, luar biasa Tribuners ya. Dari perjalanan awal karir sampai dengan sekarang nih ya, Tribuners, kita sudah berbincang dengan Pak Tamanuri. Nah Pak, kan Bapak menjadi Bupati itu selama 2 periode. Artinya masuk ke dalam ranah eksekutif. Iya. Dan sekarang sudah mau di tahun periode ketiga nih jalan ya, insya Allah kita doakan ke legislatif. Ada perbedaan nggak nih Pak? Ya jauh lah. Apa nih Pak perbedaannya? Bedaannya kalau kita di eksekutif itu kita mengambil suatu kebijakan, kita menentukan suatu kebijakan. Saya akan bangun jalan ini. Kalau legislatif itu kita mengusulkan. Kita yang mengusulkan. Kita mengusulkan pada pemerintah, minta diusulkan bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini. Ini. Jadi itu perbedaannya. Berarti perbedaannya ada di pengambilan kebijakan. Iya, iya. Tapi kalau untuk dari rasa tanggung jawabnya lebih besar mana nih Pak? Ya lebih besar kita eksekutif. Kalau ini kan apa itu tanggung jawab bersama. Seperti saya di Komisi 5, 54 orang yang bertanggung jawab, ini bukan saya sendiri. Jadi begitu. Berarti bocoran dikit nih Pak, untuk selama menjadi eksekutif selama 2 periode dan juga legislatif selama 2 periode nih, ada bocoran sedikit nggak sih Pak terkait masalah dana anggarannya ataupun dana kampanyenya nih Pak, yang sudah dihabiskan berapa? Ini relatif, tergantung. Ada yang banyak duitnya, dia ke bawah tidak ada kenalan, banyak uang yang diturunkan ke bawah untuk minta, ya mohon maaf, untuk minta suara kepada masyarakat. Tapi kan mereka nggak kenal. Lain halnya kalau mereka senang sama kita, walaupun kita nggak kasih duit, nggak kasih apa-apa, karena mereka senang sama kita, apa yang mereka usulkan selama ini kita walaupun nggak bisa penuh kita penuhi, tapi ada juga hasil-hasilnya, ya mereka akan dengan senang hati memberikan suara sama kita. Nah itu makanya saya bilang relatif. Artinya relatif nih Pak ya? Relatif. Banyak atau sedikit itu relatif? Relatif. Tergantung dari suka tidak suka orang itu terhadap pribadi kita. Kalau dia suka, no problem. Silahkan. Tapi sejauh ini yang Bapak lihat bagaimana di masyarakat? Suka atau tidak suka dengan Bapak Tamanuri? Nah, kalau saya bilang dia orang suka sama saya, mungkin berkelebihan. Cuma nyatanya kalau saya turun, sambutan mereka itu sedemikian rupa. Dari situ saya bisa merasakan bahwa ada kesenambungan antara hati dengan mereka, bahwa ada kecocokan. Dari situ nilai saya. Soalnya mereka kalau tidak suka sama saya, mereka nggak kumpul. Saya bilang saya mau datang ke ini, ke desa, andai kata desa saya, kelahiran saya Tanah Abang, saya mau kumpul. Orang nggak ada yang datang. Orang kan juga nggak bisa, bukan seperti eksekutif. Kalau eksekutif bisa masuk, harus datang, harus kumpul. Kalau legislatif mah bukan. Atas kepercayaan dan saling cinta mencintai, itu aja. Tapi untuk angkanya berada di mana nih Pak kisaran? Ratusan untuk kampanye pribadi? Ya kalau nggak ada itu nggak mungkin juga. Nggak mungkin ya. Soalnya kita kan berjalan terus. Kalau saya berjalan tuh kurang-kurang 2-3 mobil karena tim saya banyak. Nah ini harus datang semua. Jadi kalau kita nggak ada uang, bohong nggak bisa. Karena apapun itu pakai akomodasi ya. Mesti dong. Saya harus bawa bawaan, saya harus bawa sembako, saya harus bawa baju kaos. Itu uang semua loh. Jadi kebohong kalau bilang orang, nonsen, saya nggak ada. Bohong, nggak ada itu. Tapi bagaimana nih Pak cara membedakannya money politik dengan memang cost politik nih? Kalau money politik kan jual beli suara. Kalau cost politik itu ongkos. Ongkos saya datang situ, saya beli minyak, saya beli segala macam, saya bawa bawaan, itu cost. Kalau ongkos itu. Tapi kalau money politik, saya bayar Adinda, nih 100.000. Beli saya. Nah, saya beli saya. Itu money politik. Oke, luar biasa. Berarti memang ada rencana nih ingin maju lagi ke DPR RI untuk. Bukan rencana lagi, sudah jalan. Berarti bukan rahasia lagi ya Pak? Bukan rahasia lagi. Nomor urut saya sudah ada, nomor urut saya nomor 1. Nomor 1. Saya 3 tahun berturut nomor satu semua. Itu tentu berdasarkan survei yang dilakukan,
Kalau saya nggak baik, ya jelas mungkin saya taruh nomor 5, nomor 6, nomor 5. Dan juga itu memang keputusan sudah dari partai ya Pak? Sudah ya? dari partai. Nasdem untuk sekarang? Iya, Nasdem. Okay. Bagaimana nih Pak untuk persiapan Partai Nasdem sendiri untuk menyambut pemilu ini? Oh, Partai Nasdem setiap tahun adalah partai perubahan namanya. Selalu akan mempertahankan untuk supaya Indonesia ini ke depan berubah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi dalam mencari apa itu yang akan duduk mewakili Nasdem di legislatif maupun dia di eksekutif dengan selektif yang tinggi, sehingga apa yang diharapkan visi misi dari Nasdem ini untuk berubah namanya restorasi kan bisa tercapai, itu yang digariskan oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh. Berarti memang persiapannya sudah matang sekali ya untuk Partai Nasdem. Insya Allah. Menyambut pemilu 2024 nih Pak. Insya Allah. Kalau untuk Bapak sendiri bagaimana nih untuk menyambut pemilu 2024? Persiapannya udah sampai mana Pak? Saya rasa persiapan saya sudah memadai. Sudah memadai. Sudah memadai. Sudah matang? Ya kalau perencanaan sudah matang, tapi pelaksanaan belum bisa kita bilangin matang. Kalau nggak nanti sampai per waktunya. Kita terus, karena ini kan masih 6 bulan lagi. Dapil mana nih Pak? Dapil 2. Saya Dapil 2 itu adalah Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Wilayah Kanan, dan Lampung Utara. Wow, Lampung Timur masuk juga nih Pak? Masuk. Wilayah saya tuh Pak. Iya gitu ya? Iya, dapat kelahiran. Saya baru kemarin dari Waimili, dari Nibu, dari apa itu empat desa yang kemarin 4 desa. Iya. Oke, berarti memang sudah sampai ke titik-titiknya ya Pak ya. Oke. Nah, kalau untuk Bapak melihat dukungan dari Nasdem yang mendukung Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden kita ini sejauh ini bagaimana Pak tanggapannya? Ya, untuk menentukan Pak Surya Paloh menentukan beserta jajarannya menentukan yang akan ditunjuk menjadi presiden dari Partai Nasdem itu bukan sembarangan, melalui seleksi demikian rupa, melalui segala macam yang dilakukan. Nah, jadi kami tidak ada alternatif. Kami sudah tetapkan Pak Anies Baswedan sebagai wakil kami sampai titik darah penghabisan. Tetap kami perjuangkan beliau. Tetap diperjuangkan dan tetap didukung ya? Tetap kami dukung. Kalau untuk strategi pemenangan di wilayah Lampung sendiri nih Pak, apa yang sudah dilakukan untuk strateginya? Ya ini sampai di bawah sih. Jadi dari partai sudah memang setiap anggota dewan itu, setiap pengurus struktural itu diwajibkan untuk dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana kondisi Pak Anies Baswedan dan bagaimana visi misi ke depannya supaya mereka mengerti. Tanpa mereka tidak mengerti, maka tidak mungkin mereka akan milih. Tapi kalau mereka mengerti, oh Pak Anies itu latar belakangnya gini, kemudian pendidikannya begini, pengalamannya begini, maka orang akan percaya sama dia. Pasti Partai Nasdem pun punya alasan khusus nih Pak ya untuk memilih Pak Anies nih Pak sebagai dicalonkan. Apa Pak? Ya dari kondisi yang dilalui beliau, dari kondisi beliau sebagai rektor, dari kondisi beliau sebagai gubernur, kemudian hasil dari sebagai gubernur adalah kondisi Jakarta bagaimana. Nah ini yang akan dikembangkan untuk Indonesia. Jangan sampai kita hanya omong besar, ngomongkan bahwa begini, tapi pada kenyataannya masyarakat tidak nyaman, tidak teduh. Ini, tapi kalau Pak Anies Baswedan kita sudah ketahui secara bersama, karena itu adalah gubernur Indonesia loh, karena itu gubernur ibu kota, jadi kita tahu semua bagaimana kondisinya. Tapi memang tidak terlepas dari suka tidak suka. Bagi orang yang tidak suka dengan Pak Anies, nggak ada benernya. Nggak ada benernya. Ini salah, itu salah, ini salah. Ya namanya politik, seperti itu. Tapi ini harus kita harus hadapi, nggak boleh kita ngelak dari situ. Kita harus hadapi, kita harus jelaskan. Jadi nanti masyarakat akan ngerti. Ini yang perlu masyarakat tahu. Bagaimana kondisi? Memang biasa itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Biasa itu. Jangan dianggap luar biasa. Biasa. Untuk di dunia politik itu hal yang biasa ya Pak? Hal yang biasa. Tapi cara dari kadar-kadar partai untuk bisa meyakinkan Pak Anies ini yang terbaik bagaimana? Ya itu tadi yang saya katakan. Bahwa selain daripada beliau turun ke daerah-daerah, kemudian beliau menunjukkan juga
melalui kita tunjukkan hasil-hasil yang capai selama ini. Selain beliau sendiri memang luar biasa dalam menyampaikan program-program beliau kepada masyarakat. Nah, ini memang perlu sekali ini, melalui TV, melalui radio, melalui media, memang perlu sekali. Sebab tanpa itu masyarakat tidak mungkin kita mau datang satu persatu. Nah sekarang ini kalau nanti dikeluarkan, seluruh Lampung melihat saya. Bukan hanya biasanya kan Lampung TV yang ini Tribun nanti. Orang melihat semua sama saya. Benar nggak itu Taman Nuri ngomong? Iya. Bacotnya benar nggak? Nah itu dinilai orang kan. Berarti dengan sendirinya yang tadinya aneh kata saya punya 10, mungkin besok udah 12 yang senang sama saya, kan gitu. Yang nggak senang juga banyak. Oke, luar biasa ya Tribuners ya. Nah, tapi untuk Taman Nuri sendiri gimana nih menanggapi pemilu kita yang sudah diputuskan ini secara terbuka? Justru kita sambut dengan gembira, dengan cara yang terbuka kembali lagi, terbuka. Yeah. Kenapa? Karena masyarakat tuh yang dipilih itu bukan partai, yang dipilih itu wakil-wakil. Memang ada kelemahannya, ada kebaikannya, ada kelebihannya. Yang jelas banyak yang baiknya. Setidaknya seperti saya sekarang keliling Lampung ini, dia tahu bahwa Taman Nuri calon saya. Tapi kalau milih partai, hanya Partai Nasdem yang dipilih, siapa yang akan jadi dia nggak tahu. Tidak akan tahu. Nah oleh karena itu hubungan komunikasi. Kalau dia meminta bantu ini, minta bantu ini, ya dia nggak bisa, karena dia hanya berkomunikasi dengan partai. Kalau ini berkomunikasi dengan orangnya, orang yang berkomunikasi, jadi cepat nyambungnya. Nah, jadi kalau tertutup dulu, yang jadi itu udah tentu. Yang jadilah nomor 1. Jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu, ya pelanggan penderita. Jadi memang benar-benar harus didukung ya, Pak Taman Nuri sendiri mendukung nih. Saya jujur dengan hati yang dari lubuk hati yang dalam, saya dukung yang terbuka ini. Oke, luar biasa Tribuners ya. Bapak Taman Nuri mungkin ada harapan dan juga pesan-pesannya nih untuk Tribuners di rumah, boleh disampaikan? Ya harapan saya khususnya kepada Dapil saya, Dapil 2, 7 kabupaten, dan pada umumnya Provinsi Lampung. Marilah kita ciptakan kondisi yang kondusif, bersatu padu, walaupun ada persaingan, tapi persaingan yang sehat, jangan ada saling menjatuhkan, sehingga hasilnya nanti bisa betul-betul berguna untuk pembangunan, untuk berpikir, guna untuk membangun Provinsi Lampung ini menjadi provinsi yang lebih maju, lebih hebat, lebih ada greget kepada masyarakat. Jadi masyarakat tuh yang kita harapkan adalah muaranya masyarakat bisa sejahtera, masyarakat bisa nyaman. Ini yang kita gunakan. Jadi cara sekarang ini yang kita hadapi adalah kita sekarang ini mulai mencari suara-suara, tapi mencari cara ngambil suara yang baik. Jangan sampai saling menjatuhkan, apalagi saling menjegal. Kita serahkan kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat cinta sama kita, tentu dia tidak salah pilih nantinya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak Taman Nuri sudah hadir di studio Tribun Lampung, sudah memberikan kisah dan juga memberikan kita ya Tribuners gambaran nih tentang politik Indonesia ini seperti apa, dan tentunya sosok dari Bapak Taman Nuri yang sudah hadir langsung di studio Tribun Lampung, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Tribuners ya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Tribuners di rumah yang selalu menyaksikan Bincang Politik di segmen Mata Lokal Memilih. Masih bersama dengan saya di sini Kusnula Syaifah, pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.